tahun 2025. Amerika Serikat dan Tiongkok terjebak dalam persaingan kekuatan yang rumit, terlibat dalam kompetisi diam-diam untuk mendominasi militer. Simbol paling kuat dari persaingan ini, kapal induk, benteng terapung lautan. Amerika Serikat memiliki 11 raksasa ini, bukti supremasi angkatan lautnya yang tak lekang oleh waktu. Tiongkok, naga yang sedang bangkit, punya 3. Kapal induk pada dasarnya adalah pangkalan udara bergerak, yang mampu menyerang target jauh dari pangkalan. AS mengandalkan armada kapal induknya untuk mempertahankan keberadaannya di panggung dunia. Tiongkok melihat kapal induk sebagai kunci untuk menantang dominasi Amerika. Perlombaan membangun lebih banyak kapal induk hanyalah salah satu aspek dari kompetisi militer yang lebih besar antara AS dan Tiongkok. Taruhannya sangat tinggi, karena hasil dari persaingan ini akan membentuk lanskap geopolitik selama beberapa dekade mendatang. Angka-angka menunjukkan cerita yang menarik. Amerika Serikat, dengan anggaran pertahanan yang sangat besar, $895 miliar pada tahun 2025, masih mengerdilkan Tiongkok yang 266 miliar. Kekuatan finansial ini memungkinkan AS untuk mempertahankan keunggulan teknologi, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, dan menurunkan pasukan militer yang sangat terlatih dan lengkap. Namun, Tiongkok dengan cepat mengejar ketertinggalan. Pengeluaran pertahanannya terus meningkat selama beberapa dekade, mencerminkan tekadnya untuk membangun militer kelas dunia. Anggaran pertahanan Tiongkok tumbuh pada tingkat yang lebih cepat, dan mendapat manfaat dari biaya tenaga kerja dan produksi yang lebih rendah. Ini berarti Tiongkok dapat mencapai lebih banyak kemampuan militer per dolar yang dibelanjakan, secara bertahap mengikis keunggulan kuantitatif AS. Tiongkok memiliki tentara tetap terbesar di dunia, dengan lebih dari 2 juta personel aktif dibandingkan dengan 1,4 juta personel AS. AS mengimbangi ukuran pasukannya yang lebih kecil, dengan pelatihan, teknologi, dan pengalaman yang unggul. Aspek kualitatif kekuatan militer, seperti pelatihan, teknologi, dan kepemimpinan, semakin memperumit gambaran, sehingga sulit untuk menyatakan pemenang yang jelas hanya berdasarkan angka. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kekuatan militer tidak hanya diukur dari jumlah personel atau anggaran, tetapi juga dari kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi. Di darat, Tiongkok menikmati keunggulan jumlah, menurunkan pasukan tangguh yang terdiri dari 6.800 tank, dibandingkan dengan 4.640 tank milik AS. Kekuatan darat ini memberikan Tiongkok keunggulan signifikan dalam pertempuran darat. AS melawan dengan kekuatan udara yang unggul, dan doktrin yang menekankan mobilitas dan serangan presisi. Kekuatan udara ini memungkinkan AS untuk mendominasi langit, dan memberikan dukungan udara yang kritis bagi pasukan daratnya. Artileri Amerika terkenal karena akurasi dan kemampuan destruktifnya. Di udara, AS berkuasa. Dengan teknologi canggih dan pelatihan yang intensif, artileri ini mampu menghancurkan target dengan presisi tinggi. Angkatan udaranya, dengan lebih dari 13.000 pesawat, mengerdilkan 3.300 pesawat Tiongkok. Jumlah pesawat yang besar ini memberikan AS fleksibilitas dan kemampuan untuk merespons berbagai ancaman dengan cepat. AS mendapat manfaat dari jaringan pangkalan udara global, yang memungkinkannya untuk mengerahkan kekuatan udaranya dengan cepat. Pangkalan-pangkalan ini tersebar di seluruh dunia, memberikan AS keunggulan strategis yang signifikan. Tiongkok dengan cepat memodernisasi angkatan udaranya, memperoleh jet tempur canggih seperti jet tempur siluman J-20. Modernisasi ini menunjukkan komitmen Tiongkok untuk meningkatkan kemampuan militernya. Keseimbangan kekuatan di udara semakin rumit dengan munculnya teknologi baru, seperti drone dan rudal hipersonik. Teknologi ini mengubah cara perang udara dilakukan, dan menambah dimensi baru dalam strategi militer. Tiongkok telah banyak berinvestasi dalam teknologi drone, menerjunkan berbagai macam kendaraan udara tak berawak,
Investasi ini memungkinkan Tiongkok untuk memperluas jangkauan dan kemampuan pengintaian serta serangan udara. Masa depan perang udara kemungkinan akan ditentukan oleh kombinasi platform berawak dan tak berawak, senjata hipersonik, dan kemampuan peperangan elektronik yang canggih. Inovasi ini akan memainkan peran kunci dalam menentukan pemenang di medan perang udara. Baik AS maupun Tiongkok memiliki persenjataan nuklir yang tangguh, yang mampu menimbulkan kehancuran yang tak terbayangkan. Kedua negara ini terus mengembangkan dan memodernisasi persenjataan mereka untuk memastikan mereka tetap berada di puncak kekuatan militer global. AS, dengan perkiraan 5.244 hulu ledak nuklir, mempertahankan triad nuklir yang lebih besar dan lebih beragam daripada Tiongkok, yang diperkirakan memiliki lebih dari 600 hulu ledak. Triad nuklir AS terdiri dari rudal balistik antarbenua, ICBM, pembom strategis, dan kapal selam yang dilengkapi dengan rudal balistik. Triad ini memberi AS kemampuan serangan kedua yang kuat, yang berarti mereka dapat merespons dengan kekuatan penuh, bahkan setelah serangan awal. Sementara persenjataan nuklir Tiongkok lebih kecil, ia dengan cepat memodernisasi dan memperluas kemampuannya. Tiongkok berfokus pada peningkatan teknologi dan jumlah hulu ledak untuk memastikan mereka dapat menandingi kekuatan nuklir global lainnya. Tiongkok sedang mengembangkan ICBM baru dengan banyak hulu ledak dan meningkatkan kekuatan SLBM-nya. Ini termasuk pengembangan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Di laut, Angkatan Laut AS berkuasa. Dengan armada kapal induk yang besar dan beragam, mereka dapat memproyeksikan kekuatan militer mereka ke seluruh penjuru dunia. Dengan 11 kapal induknya, AS mempertahankan kemampuan yang tak tertandingi untuk memproyeksikan kekuatan di seluruh lautan dunia. Kapal induk ini dilengkapi dengan pesawat tempur canggih yang siap untuk melaksanakan berbagai misi. Tiongkok dengan cepat memperluas dan memodernisasi angkatan lautnya, yang bertujuan untuk menantang dominasi angkatan laut AS di Pasifik Barat. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam teknologi kapal perang dan kapal induk baru. Tiongkok telah meluncurkan 3 kapal induk dalam beberapa tahun terakhir, dengan lebih banyak lagi yang sedang dibangun. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjadi kekuatan maritim utama. Sementara Angkatan Laut AS masih memiliki keunggulan yang signifikan, modernisasi Angkatan Laut Tiongkok menimbulkan tantangan yang semakin besar bagi dominasi maritim AS, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Persaingan ini diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang.